Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami di kelompok 2 di sini akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah standarisasi mutu. Di sini kami akan menjelaskan dari studi kasus produk Ebivura yang ada di PT Bogatama Marinusa. Boleh di next? Namun pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Dari kelompok 2 ada saya Isa Adristi, ada Valencia Leani, Archika Natasha, Muhammad Widato Rusli, ada Lucia Wahyuning, juga Irmala Octaviana. Selanjutnya, untuk outline pembahasan pada presentasi kali ini akan dimulai dari gambaran umum perusahaan, lalu ke jenis produk yang dihasilkan di perusahaan tersebut, lalu ke standar yang digunakan, persyaratannya, hingga rekomendasi perbaikan yang bisa dilakukan di perusahaan tersebut. Baik, untuk pembahasan pertama, saya kembalikan ke topik yang bertugas. Oke, jadi yang pertama itu merupakan gambaran umum perusahaan PT Bogatama Marinusa. Merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2001. Nah, perusahaan ini bergerak dalam bidang budidaya dan berkembang cukup besar hingga saat ini. Next. Bogatama Marinusa telah mengembangkan proses produksi seafood bermutu tinggi yang mempunyai nilai tambah seperti Black Tiger Shrimps, Vietnamese Shrimps, Black Pink Shrimps, di mana hasil produksinya itu diekspor ke negara-negara luar seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa, Australia, dan lain sebagainya. Kemudian komitmen dari PT Bogatama Marinusa itu yang pertama yaitu memasok dan mengembangkan produk-produk bermutu. Terus yang kedua yaitu mengupgrade fasilitas umum untuk menjamin kesegaran dan kesehatan produk untuk kebutuhan pasar. Next. Kemudian produksi PT Bogatama ini dirancang dengan menggunakan standar internasional tertinggi untuk pengolahan makanan sesuai dengan GMP, SOP, dan HACCP berbasis jaminan mutu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai produk yang dihasilkan pada PT Bogatama Marinusa. PT Bogatama Marinusa sendiri menghasilkan produk seafood dalam bentuk segar dan beku. Salah satunya yaitu ebifurai. Ebifurai sendiri adalah salah satu produk udang yang dilapisi dengan tepung roti sebelum dibekukan, yang dimana ebifurai ini berasal dari Jepang. Di Indonesia sendiri, makanan ini terbilang cukup digemari, terutama oleh para penikmat masakan Jepang. Untuk permintaan produk itu berasal dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa, Australia, dan lainnya. Kerjasama dari PT Bogatama Marinusa sendiri yaitu di mana konsumen-konsumen tersebut telah memiliki kontak kerjasama pemenuhan kebutuhan pesanan. Untuk rencana ekspansinya, selain konsumen tetap, PT Bogatama Marinusa sendiri juga telah merencanakan perluasan ekspansi pasar ke berbagai negara. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu standar yang digunakan oleh PT Bogatama Marinusa. Standar yang digunakan itu ada dua, yaitu ISO 9001 tentang manajemen mutunya. Untuk yang kedua yaitu ISO 22000 tentang menjamin sistem manajemen keamanan pangan. Sedangkan HACCP ini merupakan prinsip sistem yang dihasilkan oleh ISO 22000. Next. Oke, ISO 9001 adalah standar internasional di bidang sistem manajemen mutu, di mana suatu lembaga yang telah mendapatkan akreditasi ISO ini dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu, produk maupun jasa yang dihasilkan. Next.
ISO 9001 ini mengacu pada apa yang dilakukan perusahaan untuk mengelola proses atau aktivitas sehingga produk atau jasa memenuhi tujuan yang ditetapkan sendiri, seperti memenuhi persyaratan kualitas pelanggan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan atau tujuan perusahaan atau organisasi dan sasaran mutu. Next. Untuk ISO 2002000 adalah sebuah standar yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization yang berhubungan dengan keamanan pangan. Standar ini juga memasukkan prinsip sistem hazard analysis and critical control point atau HACCP. HACCP sendiri yaitu suatu pendekatan produksi pangan yang higienis dan pencegahan masalah. Proses produksi dievaluasi terhadap bahaya dan risiko yang terkait. Dan langkah-langkah penerapan yang dikembangkan oleh Codex Alimentarius Commission atau Komisi Buku Pangan, yang artinya persyaratan yang dapat diperiksa. ISO ini, standar ini juga menggabungkan perencanaan HACCP dengan program-program terdahulu. Adapun persyaratan untuk sistem Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP ini yaitu Sanitation Standard Operational Procedure. SSOP sendiri adalah prosedur tertulis yang harus digunakan oleh pemroses pangan untuk memenuhi kondisi dan praktek sanitasi. Next. Gambar di bawah ini itu menyajikan pengembangan sistem mutu dan keamanan pangan yang menekankan pada penerapan sistem jaminan mutu untuk setiap mata rantai dalam pengelolaan pangan, yaitu GAP, GHP, GMP, terus GDP, dan GCP. Di mana di gambar tersebut akan diimplementasikan di setiap mata rantai, mulai dari produksi bahan baku sampai dengan konsumen. Next. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan persyaratan GMP yang harus dipenuhi oleh perusahaan ini. Yang pertama ada bangunan atau fasilitas. Jadi pabrik tempat produksi harus jauh dari lingkungan yang tercemar atau daerah yang menimbulkan pencemaran terhadap pangan olahan. Kemudian ada pabrik produksi seharusnya jauh dari tempat pembuangan sampah ataupun limbah pemukiman penduduk. Kemudian ada pabrik yang seharusnya bebas dari semak-semak atau daerah sarang hama. Dan yang terakhir adalah bangunan untuk ruangan dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan higien sesuai jenis pangan olahan yang diproduksi, serta sesuai dengan urutan proses produksi. Next. Kemudian ada mesin dan peralatan yang harus dipersiapkan oleh perusahaan sesuai standar GMP, yaitu sesuai dengan jenis produksi, tidak menimbulkan pencemaran terhadap produk oleh jasa ternik, bahan logam, ataupun minyak pelumas dan bahan bakar lainnya. Kemudian ada mudah dilakukan pembersihan, desinfeksi, dan pemeliharaan untuk mencegah pencemaran. Dan yang terakhir ada terbuat dari bahan yang tahan lama, tidak beracun, mudah dipindahkan atau dibongkar, dan mudah dibersihkan. Next. Kemudian ada sumber daya manusia yang memiliki persyaratan, yaitu karyawan harus mempunyai kompetensi dan memiliki tugas secara jelas dalam melaksanakan program keamanan pangan olahan. Karyawan juga harus dalam keadaan sehat, bebas dari penyakit yang dapat mengakibatkan pencemaran terhadap produk. Karyawan seharusnya juga mengenakan pakaian kerja atau alat pelindung diri seperti sarung tangan, tutup kepala, dan sepatu. Kemudian karyawan harus mencuci tangan sebelum melakukan pekerjaan dan tidak makan, minum, merokok, meludah, ataupun tindakan lain yang dapat mengakibatkan pencemaran pada produk. Dan kemudian untuk karyawan juga harus yang menderita penyakit menular tidak diperbolehkan masuk ke tempat produksi. Dan terakhir karyawan yang dalam unit pengolahan harus
tidak memakai perhiasan, jam tangan, atau benda lainnya yang membahayakan keamanan produk. Untuk proses produksi sendiri ada persyaratan, yaitu memformulasikan persyaratan yang berhubungan dengan bahan baku, komposisi, proses pengolahan, dan distribusi. Setiap jenis produk seharusnya dilengkapi dengan petunjuk yang menyebutkan mengenai jenis dan jumlah seluruh bahan yang digunakan, tahap-tahap proses produksi, langkah-langkah yang perlu diperhatikan selama proses produksi, dan jumlah produk yang diperoleh dalam satu kali produksi. Kemudian setiap satuan atau satu kali proses seharusnya dilengkapi dengan petunjuk yang menyebutkan mengenai nama produk, tanggal pembuatan, dan kode produksi, jenis dan jumlah seluruh bahan yang digunakan dalam satu kali produksi, dan jumlah produksi yang diolah, dan informasi lain yang diperlukan. Kemudian waktu dan suhu dalam proses produksi seperti pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengeringan, dan penyimpanan produk harus mendapatkan pengawasan dengan baik untuk menjamin keamanan produk itu sendiri. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persyaratan SSOP atau kepanjangan dari Sanitation Standard Operating Procedure yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang pertama ada keamanan air atau S, yaitu yang pertama bebas dari bakteri berbahaya serta bebas dari ketidakmurnian kimiawi. Lalu yang kedua bersih, jernih, tidak berwarna dan tidak berbau. Kemudian tidak mengandung bahan tersubstansi atau penyebab keruh. Yang keempat konstruksi dan desain pipa air yang dapat mencegah kontaminasi. Lalu bak mengandung air agar terbuat dari bahan yang tidak korosi dan tidak mengandung bahan kimia beracun. Dan yang terakhir adalah pipa saluran air bersih, jangan diletakkan berdampingan dengan pipa pembuangan limbah cair atau saluran pembuangan limbah cair. Lalu yang selanjutnya, kondisi atau kebersihan permukaan yang kontak dengan makanan. Yaitu yang pertama, permukaan kerja, peralatan, dan perkakas yang digunakan di tempat penanganan dan juga kontak dengan produk harus terbuat dari bahan yang tidak mengandung zat beracun, yang berbau atau rasa, tidak menyerap, tahan karat, dan mampu menekan efek pencucian yang berulang-ulang. Kemudian yang kedua, permukaan yang kontak dengan tangan harus bersih dan diinspeksi oleh supervisor sanitasi untuk memastikan bahwa kondisinya cukup bersih. Lalu yang ketiga itu ada pencegahan kontaminasi silang. Pada saat kegiatan karyawan tidak diperbolehkan untuk merokok, meludah, makan, dan minum di ruang kerja dan di tempat penyimpanan produk. Lalu yang kedua, supervisor produksi harus mengawasi kegiatan karyawan dengan frekuensi sebelum kegiatan dan setiap 4 jam selama proses yang berlangsung. Lalu yang ketiga, sampah dipindahkan dari area proses selama kegiatan produksi berlangsung dengan frekuensi monitor setiap 4 jam. Lalu yang keempat, layout dan desain bangunan pabrik dibangun pada kondisi yang baik. Lalu yang keempat ada kebersihan pekerja. Yang pertama, toilet tidak boleh berdekatan dengan area pengolahan. Lalu yang kedua, toilet harus dilengkapi dengan ventilasi dan dalam kondisi higienis. Lalu yang ketiga, toilet yang cukup untuk seluruh karyawan dan dipisah antara toilet pria maupun toilet wanita. Lalu yang keempat, toilet dan fasilitasnya harus dilengkapi dengan pintu yang bisa tertutup secara otomatis, lalu selalu terpelihara dengan baik dan tetap bersih disanitasi pada tiap akhir operasional. Lalu yang kelima, pencegahan atau perlindungan dari adulterasi. Yang pertama, bahan kimia desinfektan harus dipisah penyimpanannya dengan bahan kimia yang ditambahkan ke dalam bahan makanan. Lalu yang kedua, bahan pembersih yang baik memenuhi persyaratan yaitu ekonomis, tidak beracun, tidak korosif, tidak menggumpal, tidak berdebu, mudah diukur, lalu bersifat destruktif mikroba yang efektif, sifat membersihkannya yang baik, tidak menimbulkan iritasi, stabil selama penyimpanan dan mudah larut dengan sempurna. Baik, selanjutnya ada pelabelan dan penyimpanan bahan tambahan dan pembantu. Di sini untuk poin yang pertama itu bahan-bahan pembungkus untuk produk beku harus cukup kuat, tahan perlakuan fisik, dan mempunyai permeabilitas yang rendah terhadap uap, air, gas, dan bau, tidak mudah ditembus lemak atau minyak, tidak boleh meningkatkan waktu pembekuan, tidak boleh melekat pada produk, dan tidak boleh menulari produk. Di sini sangat dibutuhkan
bahan yang baik untuk mempermudah dan menjaga kualitas produknya dalam proses pengiriman supaya tetap berada dalam kualitas yang baik. Lalu yang kedua ini adalah nama bahan atau larutan dalam wadah, petunjuk penggunaan, penyimpanan seharusnya, tempat dan akses terbatas, memisahkan bahan food grade dan non-food grade, jauhkan dari peralatan dan barang-barang kontak dengan produk, penggunaan bahan toksin harus menurut instruksi perusahaan produsen, dan prosedur yang menjamin tidak akan mencemari produk. Next. Poin selanjutnya adalah pengendalian kesehatan karyawan. Untuk yang pertama adalah mengenakan pakaian kerja, penutup kepala, sepatu khusus, dan penutup mulut saat bekerja. Di sini merupakan APD-nya atau syarat yang harus digunakan dari setiap pekerjanya untuk dapat melakukan proses produksi. Lalu yang kedua adalah mengurangi kegiatan memegang anggota tubuh yang baik, yang tidak perlu seperti menggaruk dan tidak boleh membawa makanan minuman di ruang produksi. Ini dilakukan untuk menjaga kesterilannya. Dan yang ketiga adalah kondisi karyawan harus bersih dan sehat saat bekerja. Lanjut. Selanjutnya adalah pemberantasan hama. Yang pertama, jalan atau lubang tikus dan serangga harus ditutup dengan skrin atau saringan logam tahan karat. Dan yang kedua adalah menutup semua pintu masuk ruang produksi dengan tirai plastik dan menutup semua lubang yang terdapat di dalam ruang produksi dengan kawat nyamuk. Hal ini sangat diperlukan dan dibutuhkan karena proses produksi yang kita lakukan adalah proses produksi makanan, sehingga tingkat kesterilannya harus benar-benar dijaga. Next. Baik, setelah melakukan semua proses produksi dan mengetahui standar-standar yang telah diperlukan dan digunakan di PT Bogatama Marinusa ini, di sini ada beberapa rekomendasi perbaikan yang bisa dilakukan karena masih ada beberapa poin yang saat sudah ada standarnya, tapi di proses implementasinya masih kurang dilakukan. Jadi untuk yang pertama adalah penetapan sistem monitoring. Ini menyambung di poin yang kedua juga untuk meningkatkan pengawasan mutu bahan baku. Di sini sistem monitoring sangat dibutuhkan untuk proses produksi ini berjalan, karena dari bahan saat kita meningkatkan mutu bahan bakunya, maka output yang dihasilkan juga berada di dalam kualitas yang baik. Lalu yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Di sini bisa dilakukan dengan melakukan beberapa jenis training kepada karyawannya tiap jangka waktu tertentu, tiap beberapa periode tertentu. Lalu yang keempat adalah meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu kinerja produksi dengan pengawasan dari kualitas bahan baku, pengolahan hingga distribusi sebelum sampai ke tangan konsumen. Jadi di sini ada fokus khusus di bagian QC di akhirnya, sehingga sebelum sampai ke tangan konsumen, produk yang dihasilkan sudah benar-benar terkualifikasi atau sudah memenuhi standar yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Next. Sekian presentasi dari kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika atas ada kekurangan dan kesalahannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.